Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia. Dengan sektor industri, pertanian, dan perdagangan yang berkembang pesat, provinsi ini tumbuh menjadi salah satu tulang punggung bagi perekonomian nasional. Namun, selain memiliki nama besar, provinsi ini juga mengalami dinamika sosial ekonomi yang kompleks. Di balik geliat ekonomi yang terlihat, ada tantangan besar yang dihadapi masyarakat, terutama dalam aspek kesejahteraan dan literasi finansial. Pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai hampir 4 juta jiwa, dengan garis kemiskinan berada di angka Rp536.122 per bulan per kapita. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2024 tercatat 4,19%, sebuah kondisi yang membuat banyak orang mencari jalan instan untuk bertahan hidup. Tekanan ekonomi yang dirasakan sebagian masyarakat ditambah dengan perkembangan teknologi digital melahirkan fenomena baru, maraknya judi online dan pinjaman online ilegal. Dengan iming-iming keuntungan instan dan kemudahan akses, dua praktik ini menjadi jerat berbahaya yang semakin banyak menjerumuskan masyarakat. Praktik judi online terus meningkat. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, jumlah pelaku judi online di Jawa Timur mencapai 135.227 orang. Dengan total transaksi mencapai 1,51 triliun rupiah. Dengan jumlah ini, Jawa Timur menempati posisi keempat sebagai provinsi dengan jumlah pelaku judi online terbanyak di Indonesia. Dampaknya tidak main-main. Judi online menyebabkan kecanduan, kehancuran finansial, serta merusak kondisi mental dan sosial para korbannya. Bayangkan, hanya dengan sekali klik, seseorang sudah bisa terjebak dalam perjudian online. Taruhan demi taruhan, kemenangan semu yang menggoda, tapi pada akhirnya selalu berujung pada kekalahan. Kecanduan pun dimulai, tabungan habis, aset tergadaikan, bahkan tak sedikit yang terpaksa berhutang. Sementara itu, di sisi lain, pinjaman online ilegal menawarkan kemudahan bagi mereka yang sedang terdesak. Tanpa syarat ribet, uang langsung cair dalam hitungan menit. Tapi yang tidak mereka sadari, bunga pinjaman mencekik, jauh lebih besar dari pinjaman resmi. Ketika pembayaran macet, ancaman pun berdatangan. Data pribadi disebar, intimidasi dilakukan, bahkan ada yang mengalami kekerasan fisik. Judi online dan pinjaman online ilegal ibarat lingkaran setan. Ketika seseorang kalah dalam judi online, tawaran pinjaman ilegal seringkali muncul sebagai solusi instan. Namun, alih-alih menyelesaikan masalah, justru semakin menjerumuskan mereka dalam kubangan hutang tanpa akhir. Fakta di lapangan semakin mengkhawatirkan. Otoritas Jasa Keuangan Jawa Timur mencatat sepanjang Januari hingga Oktober 2023 telah ada 959 pengaduan mengenai entitas keuangan ilegal seperti pinjaman online dan investasi bodong. Jawa Timur menempati peringkat ketiga terbanyak dalam kasus ini, setelah Jawa Barat dengan 1.887 pengaduan dan DKI Jakarta dengan 1.286 pengaduan. Sayangnya, hingga saat ini belum ada statistik resmi yang mencatat jumlah aplikasi pinjol ilegal yang beredar. Namun, Kementerian Komunikasi dan Informatika terus melakukan pemblokiran terhadap ratusan aplikasi ilegal setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembuatan dan peredaran aplikasi pinjol ilegal masih sangat mudah dilakukan. Menanggapi situasi ini, DPRD Provinsi Jawa Timur mengambil langkah konkret untuk mengatasi maraknya judi online dan pinjaman online ilegal yang semakin meresahkan.
Beberapa upaya yang dilakukan antara lain dengan menginisiasi rancangan peraturan daerah tentang pencegahan judi online dan pinjaman online ilegal oleh Komisi A DPRD Jawa Timur. Raperda ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang lebih kuat dalam menindak dan mencegah aktivitas ilegal tersebut, sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan. Penyusunan regulasi tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Oleh karena itu, DPRD Jawa Timur menggandeng akademisi, pakar hukum, serta praktisi keuangan untuk menyusun kajian akademik yang mendalam. Dengan kajian yang solid, regulasi yang disusun nantinya akan lebih aplikatif dan efektif dalam memberikan solusi. Untuk mencari solusi yang lebih komprehensif, DPRD Jawa Timur menginisiasi diskusi terbuka dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian, badan intelijen, perguruan tinggi, hingga pelaku industri kreatif. FGD ini bertujuan untuk memahami pola penyebaran judi online dan pinjaman ilegal, merumuskan strategi pencegahan, serta mengidentifikasi langkah-langkah penegakan hukum yang lebih efektif. Maraknya judi online dan pinjaman ilegal bukan hanya menjadi permasalahan di Jawa Timur, tetapi juga di tingkat nasional. Oleh karena itu, DPRD Jawa Timur melakukan koordinasi dengan Komisi 1 DPR RI untuk mendorong perumusan regulasi yang lebih ketat secara nasional. Selain itu, DPRD Jawa Timur juga mengapresiasi peran Diskominfo Jawa Timur dalam pemblokiran situs ilegal dan edukasi masyarakat. Langkah ini sangat penting dalam mengurangi akses masyarakat terhadap layanan ilegal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa Rauf, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, mengingatkan bahwa tantangan utama dalam memberantas platform ilegal terletak pada pola operasionalnya yang terus berkembang. Situs judi online dan pinjaman ilegal dengan mudah berganti nama atau memanfaatkan sistem di luar negeri yang sulit dijangkau oleh hukum nasional. Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dalam mengakses layanan keuangan digital, janji keuntungan yang instan atau pinjaman cepat tanpa kejelasan legalitas seringkali menjadi jebakan. Literasi finansial harus ditingkatkan dan legalitas aplikasi perlu selalu diperiksa sebelum digunakan. Jika menemukan indikasi adanya platform ilegal, masyarakat harus segera melaporkannya kepada OJK atau instansi terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judi online dan pinjaman online bukan lagi sekedar masalah individu, tetapi ancaman bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi. Langkah-langkah yang diambil oleh DPRD Jawa Timur adalah upaya nyata untuk melindungi masyarakat dan memastikan regulasi yang lebih kuat dapat diterapkan. Di sisi lain, masyarakat juga perlu dibekali dengan pemahaman yang cukup tentang cara mengelola keuangan, menghindari jebakan pinjaman ilegal, dan mengenali investasi yang aman serta terpercaya. Dengan literasi finansial yang baik, masyarakat bisa lebih cerdas dalam mengambil keputusan ekonomi dan terhindar dari praktik-praktik keuangan yang merugikan. DPRD Jawa Timur berkomitmen untuk terus berjuang dalam menciptakan regulasi yang berpihak kepada masyarakat. Mari bersama-sama melindungi diri, keluarga, dan lingkungan dari bahaya judi online dan pinjaman online ilegal untuk Jawa Timur yang semakin baik.